fasilitas yang banyak itu tidak menunjukkan kepada umat Islam Indonesia dengan ukhuwah yang kuat, justru berantakan, bercerai-berai. Data terakhir, umat Islam mayoritas itu dengan masjid yang banyak, dengan pesantren yang banyak, dengan majelis taklim yang terbanyak, ternyata 65% orang Islam Indonesia belum bisa baca Quran, buta huruf Al-Quran. Padahal mayoritas, tapi 65% umat Islam Indonesia buta aksara Al-Quran. Umat Islam juga mayoritas, tetapi hari ini Indonesia aliran sesat sudah 375 aliran sesat. Dan aliran sesat terbanyak di Indonesia itu ada di Jawa Timur. Masalahnya apa sih? Pertama, orang ini tidak menjadikan Nabi Muhammad menjadi panduan hidup, dan tidak menjadikan Islam menjadi mabda, pandangan hidup yang mendorong mereka untuk hidup di dunia ini bersama Allah dan Rasul-Nya dengan agama ini. Sekedar beragama tapi rapuh. Sekedar beragama tapi tidak kuat. Ketika bicara tauhid mereka bercerai-berai, tapi ketika bicara dunia mereka berantem. Maka tidak ada solusi lain kecuali kita semua yang menjadi umat Muhammad di tempat ini mengambil peran. Saya mau tanya bapak-bapak, apakah sholat subuh seperti kita sholat Jumat hari ini? 5 sof. 5 sof. 5-6 sof ya. Ya karena masjidnya kecil. Tapi bagaimana kita buat jadi masjid ini bisa jadi 10-30 saf, dengan pengembangan Allah datangkan rizki untuk masjid ini rubah jadi besar. Itu harus diyakini oleh umat Muhammad. Kalau tidak yakin berarti keimanannya telah hilang. Yang kedua, orang Islam ini berpikir urusan masjid itu urusan DKM saja. Sehingga ketua RT yang ada di lingkungan masjid ini tidak punya peran untuk bersama masjid memakmurkan masyarakat dengan masjid ini. Kan kalau saya tanya bapak-bapak, kira-kira waktu libur seperti hari Ahad pagi, Sabtu pagi, atau hari libur nasional, pernahkah bapak ibu lihat selesai sholat subuh ketua-ketua RT di lingkungan masjid ini absen warga yang masuk ke masjid? Belum pernah. Nah, ini ketua RT yang dosanya paling besar. Dia akan diperiksa oleh Allah selaku pemimpin negara yang ada di tingkat RT. Ya. Kenapa? Ulama berjuangkan bangsa ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ini bisa menjadi bangkit. Tapi apa yang terjadi? RT hanya bermain politik, tapi tidak bermain bagaimana membuat warga di lingkungan ini bersama-sama menuju ke surga dengan memampukan masjid yang ada. Tidak pernah dilakukan oleh ketua-ketua RT. Mereka sudah berpikir sudah ada pengurus masjidnya, sudah ada ustadznya. Atau ketua RW ya? Sampai ketua RW, sampai pimpinan negara tertinggi pun sama. Tapi keinginan kita untuk masuk ke surga, tapi perbuatan untuk mendorong ke surga kita tidak punya. Tidak ada prasasti untuk ke surga kita bawa. Saya ketua RT di sini, saya dorong warga saya ke masjid. Kalau RT yang baik dan benar adalah setiap rapat RT mengumumkan warga RT 1 tidak sholat berjamaah di masjid, silakan keluar dari kompleks ini. Jos. Ya karena dia diperiksa oleh Allah nanti. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya orang tidak sholat berjamaah di masjid itu nahi mungkar. Maka ketua RT harus amal ma'ruf di situ. Gunakan RT, RW
lurah, camat untuk bagaimana bumi ini makmur. Karena sekarang bumi Indonesia yang makmur itu sudah mulai dicuri oleh orang lain untuk dibawa keluar dengan catatan untuk menjadikan peternakan kemiskinan di tengah-tengah negara ini. Maka tidak ada jalan keluar. Bagaimana kita memakmurkan rumah Allah supaya langit terbuka untuk menjaga fasilitas Allah kasih di Republik ini terjaga dengan baik. Dan hari ini kita di Surabaya menjadi kiblat untuk bangsa ini, karena negara ini merdeka dan dimulai dari Surabaya. Wa'tasimu bihablillahi jamiyah wala tafarraqun, lalu lahirnya bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Lalu jadilah Indonesia itu. Setelah merasakan bagaimana sulitnya orang Indonesia cari makan di masa penjajah 350 tahun, maka ulama tidak mau umatnya Muhammad SAW tersiksa seperti 350 tahun itu. Maka dengan cara kita bersilaturahmi ini, kita saling mengingatkan bahwa kembalikan kita bersama bagaimana masjid ini harus makmur. Bila perlu saf sampai di pinggir jalan. Karena orang Islam itu ditakuti kalau sholat subuhnya seperti sholat Idul Fitri. Kalau sepanjang sholat subuh tidak seperti sholat Idul Fitri, tidak seperti sholat Jumat, mereka akan rapuh. Maka marilah kita amalkan satu hadis kecil ini untuk bagaimana membuat potensi kita umat. Nah, sekarang saya mau tanya bapak-bapak, mana yang paling bapak suka? Rumah jauh dengan masjid kah? Rumah dekat dengan masjid? Pilih yang mana? Jauh. Yang jauh. Ini abang-abang di belakang ini mau pilih rumahnya jauh dengan masjid atau dekat dengan masjid? Jauh. Orang yang paling kaya, orang yang paling cerdas, orang yang paling intelektual adalah orang yang memilih rumahnya jauh dengan masjid. Kenapa? Begitu rumahnya jauh dengan masjid, dipanggil oleh Allah, dia tulus dari tempat yang jauh datang bertemu Allah di rumahnya. Dan bapak-bapak harus tahu, tidak ada agama yang punya panggilan sehebat agama Islam. Tidak ada agama di dunia ini yang punya panggilan sehebat agama Islam punya panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diri kecil, rumah kecil, istri kecil, tempat kerja kecil, dunia kecil, usaha kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahkan hatimu kepada Allah Maha Besar itu. Jangan tinggal di rumah, jangan ramai di rapat, jangan ada di kafe. Tinggalkan itu semua. Hadapkan wajah kita kepada yang Maha Besar itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Rumahmu bukan Tuhan, pekerjaanmu bukan Tuhan, usahamu bukan Tuhan, jalan bukan Tuhan, dirimu bukan Tuhan. Tuhan la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segera ke rumah Allah dengan menyatakan sikap bahwa manusia yang akan menjadi saksimu di padang mahsyar adalah Muhammad SAW, tidak ada orang lain. Maka arahkan wajahmu ke sana. Lalu datang, jangan cepat-cepat duduk, tapi manfaatkan rumah Allah dengan absen tahiyatul masjid. Allahu Akbar, diri kecil hadap Allah. Qobliyah, rawatib, sesudah itu sholat berjamaah, pulang. Langkah kakimu dari rumah yang jauh itu dihitung oleh Allah, ditambah 27 derajat berjamaah di masjid. Dan itulah yang menjadi ukuran kita untuk berjuang. Sang ayah, sang suami, sang bapak, sang abah, fokus bagaimana Anda laki-lakinya, dan ingatkan istri dan anak perempuannya. Bagaimana mereka mi'raj dari rumah, bapak dan anak laki-laki mi'raj dari masjid.
pertemuan mi'raj dari rumah dengan langkah kaki bapak dan anak laki-laki ke masjid itu menjadi ukuran penting kita untuk bagaimana menjemput tabir dari langit turun ke bumi bersama kita dalam hidup. Hari ini kita boleh bangga kita mayoritas, tapi suatu saat kita akan menangis di bumi. Masjid akan dihancurkan, di antara kita akan berkelahi oleh karena tidak terbiasa memakmurkan rumah Allah di waktu subuh itu sehingga direbut oleh orang lain di negeri ini. Maka kami akhir tahun dan awal tahun keliling Indonesia menyampaikan pesan. Setelah kemarin saya dari Melaka ke Malang, Malang ke Surabaya, tadi malam di Masjid Al-Ikhlas, siang hari kami di tempat ini. Pertama, bahwa janganlah menjadikan Pilpres ini menjadi politik untuk menghancurkan di antara kita. Itu orang Indonesia semua yang jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 orang Indonesia semua. Nomor 1 bukan orang Australia, bukan orang Cina, nomor 2 juga bukan orang lain, orang Indonesia. Tinggal Bapak Ibu umat Islam melihat mana yang paling baik cocok dengan agama ini. Mana yang paling tepat bersama agama ini Paham. ke depan. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk memilih pemimpin kita harus punya kriteria. Satu, dia harus punya IT. IT pertama, harus punya iman dan takwa kepada Allah. IT kedua, dia harus punya ilmu dan tanggap dalam segala keadaan. IT yang ketiga, dia harus intelektual dan tangkas dalam segala persoalan. Yes. Kalau cuma 3 IT saya tidak cukup. Harus punya staff. Dia harus memiliki staff. Dan itu dimiliki Nabi SAW. Dan Nabi punya IT, punya iman dan takwa, punya intelektual, punya tanggap, punya kepedulian. Dan Nabi tangkas terhadap persoalan hidup. Dan dia harus punya staff tadi. Staff yang pertama adalah siddiq, jujur. Harus jujur. Jangan kampanye saja jujur tapi setelah dapat tidak jujur. Nanti negaranya jadi kotor. Yang kedua, tablik. Menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang itu nyaman, tenang, tentram, aman, damai. Dan A-nya adalah amanah. Terakhir, dia harus fatona. Staf ini harus dimiliki oleh setiap orang Islam dan karakter. Terlepas dari situ, kita harus menilai pandangan Islam itu seperti pandangan rukun Islam. Syahadat itu artinya visioner, hidup harus visi. Punya pandangan positif bahwa saya tidak ketemu dengan Allah, saya tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi visi saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan perbuatan kebaikan selama syahadat itu saya lakukan. Harus punya visi. Lihat pemimpin ada visi enggak? Visioner enggak? Bagaimana dakwah ini ke depan? Bagaimana umat ini ke depan? Bagaimana masyarakat ini ke depan? Yang kedua, rukun Islam yang kedua kan orang sholat 5 waktu. Aura besar dari Allah kepada penduduk bumi yang melaksanakan sholat 5 waktu, artinya Allah ingin melatih mereka disiplin hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin dengan dirinya, disiplin dengan waktunya, disiplin dengan sehingga dia akan jadi orang kaya. Dan yang berikutnya adalah berzakat. Itu artinya peduli. Kita harus peduli. Peduli keadaan, mana orang susah, mana orang besar, mana orang benar, mana orang salah. Harus dipilah-pilah supaya kepedulian itu bisa sampai kepada mereka. Dan yang berikut, dia harus mampu menahan diri.
Kalau itu punya rakyat, punya rakyat. Jangan atas ini punya rakyat yang diamanahkan kepada kita, harus kasih tahu. Ini punya rakyat yang dibuat dalam sembako, dalam bentuk BLT di sana. Nggak usah cerita bahwa ini dari saya, nggak penting. Karena itu rakyat orang sudah tahu. Dan yang berikutnya adalah rukun Islam yang kelima, artinya kita semua satu kesatuan yang utuh. Semua penduduk bumi ini hanya lillahi ta'ala. Dari mana saja kita ada milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbuat baik di atas muka bumi. Karena hidup manusia itu seperti berdiri dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Hajar Aswad, apa yang kita lakukan pada jiwa ini? Ulama pada masa lalu menulis pertanyaan kepada kita semua, min aina jita? Dari mana kamu? Walimaza zita, untuk apa? Dan pertanyaan terakhir dari mereka, wa ilaina al-masir, sesudah itu mau kemana? Di sebelah Hajar Aswad ada Al-Mutazam. Apa komitmen kita dengan agama ini? Apa sikap kita dengan agama ini? Apa sikap kita menjadi umatnya Muhammad? Apa sikap kita menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala? Apa sikap menjadi persaudaraan seorang muslim? Apa sikap menjadi suami? Apa sikap menjadi istri? Apa sikap menjadi anak-anak? Di sebelahnya ada pintu Ka'bah. Dada kita bertanya, apakah hidup sudah berlapang-lapang dengan Allah atau tidak? Kalau tidak, di depan ada makam Ibrahim. Ikhtiar untuk memperbaikinya. Di sana ada sudut Iraki. Renungan kecil untuk memperbaiki bahwa nanti saya lewati Hijri Ismail. Kenapa saya lewati Hijri Ismail? Karena saya mau dekat dengan Allah. Kenapa mau dekat dengan Allah? Ada gambaran sudut Samsi di sana. Cahaya, rahmat, ridho, ampunan, keberkahan, ridho dan lain-lain semua ada di sana. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, saya membuat komitmen hidup saya menjadi pribadi Yamani, golongan orang-orang kanan. Saya harus menjadi teladan di komplek dekat masjid saya. Saya harus menjadi contoh. Saya harus merangkul semua orang. Perbedaan apapun kita harus menjadikan jadi satu. Dengan energi itulah kita akan membuat negeri kita akan bangkit dengan agama ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para ahli hikmah mengatakan kepada kita bahwa sampaikan walaupun satu ayat. Apa yang kita miliki, duduk bersama. Bahkan saya sarankan, jadikan masjid ini satu malam saja menjadi malam Al-Quran di tempat ini. Selama ini kan orang tabligh akbar, tapi belum pernah membuat masjid di satu malam agar seluruh orang datang kumpul. Ayo kita sama-sama baca Al-Quran di sini. Siapa yang tidak tahu baca, RT lapor, RW lapor. Nanti pengurus masjid yang membina yang tidak bisa baca Quran itu. Itu baru kita bisa menemukan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ini bangkit. Itulah perjuangan ulama kita agar Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Lalu kiblatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nanti dari ilmu pasti kita ada perbedaan. Tapi saudara-saudaraku, jangan sampai perbedaan itu membuat kita menjadi bermasalah dalam hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindarkan itu semua. Dan marilah kita satukan kekuatan kita menjadi saudara sebangsa, saudara setanah air, uhuwa saudara seagama, saudara seakidah, dan saudara sebagai manusia di mana saja kita berada untuk menjelaskan dan mencerdaskan orang lain dengan agama supaya kita bikin orang banyak-banyak masuk agama ini. Itu yang perlu dilakukan. Pasti Bapak akan mengajak teman, Pak, nanti jangan lupa kita sholat berjamaah di masjid. Bapak akan dimaki-maki orang bersangkutan. Sombong, sok tahu, baru belajar satu kali di masjid sudah mulai ajak-ajak saya. Pergi aja sendiri. Sok alim. Urusan agama urusan masing-masing. Itu akan terjadi. Tapi tidak boleh mundur. Benar, urusan agama urusan masing-masing. Tapi saya takut kalau nanti antum dengan saya kita tidak masuk surga karena antum tidak bersama saya ke masjidnya Allah. Jangan marah orang itu, jangan Pak. Kita orang timur ini kadang-kadang kalau
sudah mulai ini pasti orang Malaysia bilang begaduh, berkelahi. Nabi subhanallah tumitnya berdarah-darah, tidak ada balasan apa-apa kecuali doa terindah untuk orang Taif supaya mengenal Allah, supaya taat kepada Allah. Maka marilah kita dengan berbagai macam perbedaan yang ada, usahakan samakan dengan agama ini sehingga kita bisa menemukan bahwa Islam sebagai rahmatan di alam ini bukan sekedar disebut-sebut rahmatan amin, tapi prakteknya, implementasinya, keadaannya, kerjanya bisa menyentuh semua orang di mana saja berada. Malu kalau ada tetangga kita belum beriman kepada Allah. Malu kalau kita sholat berjamaah tapi ada tetangga tidak sholat berjamaah. Maka wahai pengurus masjid, kalau ada orang yang masjid tidak Islam tidak masuk ke masjid, ada uang infak yang ada di kotak amal, jangan ditampung lama-lama dalam kotak amal. Beli parcel setelah sholat hari Sabtu subuh, bersama-sama datang ke rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, kasih hadiah parcel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Oh kami dari pengurus masjid. Karena sudah lama tidak lihat Bapak ke masjid, jangan-jangan Bapak sakit sehingga kami antar buah-buahan ini. Iya benar juga. Dakwah dia. Jangan kita mau masuk surga sendiri, ternyata tidak bisa masuk surga. Karena kalimat salamun qaulam min rabbir rahim, ucapan kepada orang yang meleru. Lalu kita ke surga, ada tetangga tidak masuk surga, teman tidak masuk surga. Lalu pergaulan hidup kita kemana selama ini? Maka nanti diperiksa. Tadi kita sudah dapat VIP, tapi karena kita dengan teman tidak ajak dia bersama-sama untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah, maka digeser. Oh boleh kamu di sini tapi tidak dapat es krim, kamu cuma dapat teh panas saja. Analoginya mungkin seperti itu. Tetapi secara hati tulus dengan kita bahwa kita ingin bertemu di surga bersama-sama, maka teladannya adalah di kompleks ini harus dijadikan contoh buat masyarakat lain dan masyarakat Indonesia. Tidak saja itu, tapi siapa saja yang ada hatinya ke masjid, kita selamatkan mereka bersama-sama. Inilah sehingga kami silaturahmi untuk mengingatkan kita semua dari mana saja agar kita kembali kepada Allah. Dan jangan lupa selamatkan saudara-saudara kita yang belum beriman. Jangan benci mereka, jangan musuhi mereka, tapi ceritakan Islam yang baik kepada mereka. Insya Allah mereka akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan saya juga mohon doa dari bapak-bapak di akhir sholat berjamaah, apakah subuh kah, duhur kah, jangan lupa mendoakan kami yang berjuang di Irian Jaya. Amin. Karena Irian bagian dari Indonesia. Kenapa selalu saya menyampaikan ini? Karena yang pertama kali sholat subuh di Indonesia bukan orang di Surabaya, bukan. Iya betul. Kami orang Irian pertama sholat subuh, pertama sholat Jumat, pertama sholat duhur, pertama sholat asar, pertama sholat maghrib, pertama sholat isya. Nah ketika waktu-waktu itu datang tidak ada orang yang azan di sana, Allah akan tanya kemana orang Indonesia dengan agama ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita saling mengisi dalam keadaan yang ada sehingga kita perbaiki ke depan dalam rangka kita untuk bersama-sama reuni kembali bersama Rasulullah dan para sahabat dan para ulama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Burung Irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kaswari. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.